Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi MTS Salafiyah tahun pelajaran 2021-2022 dalam acara kegiatan Matsama, yaitu masa ta'aruf siswa, masa ta'aruf madrasah atau masa perkenalan sekolah tahun ajaran 2021-2022. MTS Salafiyah pada tahun kedua ini, yaitu masa pandemi, yaitu mengadakan masa ta'aruf dengan daring. Maka perkenalkan terlebih dahulu, saya di sini selaku Kepala Madrasah Salafiyah MTS Salafiyah, yaitu Hajah Uul Ulfiyah SAG. Anak-anakku yang Ibu cintai, Ibu minta kepada kalian selama daring, kalian yaitu selalu menyimak apa yang diberikan oleh panitia Matsama, yaitu dari mulai pembukaan sampai penutupan. Dalam acara Matsama ini, Ibu akan membuka yaitu kegiatan masa ta'aruf madrasah tahun 2021-2022 resmi Ibu buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah acara ini dibuka, Ibu akan memperkenalkan yaitu tentang MTS Salafiyah, baik itu programnya atau yang lainnya. Anak-anakku yang Ibu cintai, kalian wajib bersyukur kepada orang tua kita, orang tua kalian yang telah memasukkan atau mendaftarkan kalian di Madrasah Sanawiyah, khususnya Madrasah Sanawiyah Salafiyah. Karena madrasah dibandingkan dengan sekolah umum atau SMP itu banyak kelebihannya. Kalau di sekolah umum hanya ada pelajaran agama secara global, tidak dirinci, dan pelajaran umum, MTS tidak akan kalah, akan lebih banyak mata pelajaran, yaitu pelajaran agama di sini akan dirinci. Di antaranya pelajaran Al-Qur'an hadis, yang mana Al-Qur'an hadis ini akan diajar, pengajarnya adalah atau gurunya adalah yaitu Pak Abdul Rahim untuk kelas 7, untuk kelas 8 dan kelas 9 yaitu Pak Pangestu. Di situ akan diterangkan tentang Al-Qur'an, tentang Al-Hadis, karena Al-Qur'an dan Al-Hadis itu sangat penting untuk pegangan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia yaitu kita tidak akan tersesat dengan keadaan yang semakin tidak jelas, masalah karakter, masalah narkoba, masalah yang lain-lain banyak sekali yang membuat akhlak generasi muda itu semakin memprihatinkan. Dengan Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kita akan selalu dibimbing, akan selalu diarahkan ke jalan yang benar untuk bekal kita di akhirat kelak. Karena
Al-Quran dan Al-Hadis, maka hidup kita baik di dunia akan merasa tidak bahagia, tidak ada pegangan, sehingga kita apalagi untuk bekal di akhirat kita akan merasa kekurangan. Kemudian yang kedua yaitu akidah akhlak. Akidah, tentang akidah ini yaitu tentang keimanan, tentang keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat Allah, bahwa walaupun Allah tidak pernah kelihatan, tidak pernah kita lihat, malaikat tidak pernah kita lihat, akan tapi bukti kekuasaan Allah itu lebih besar sekali, banyak sekali. Maka dengan bukti-bukti itu kita bisa mendapatkan keyakinan kita, ke akidah kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Yang kedua yaitu tentang keimanan kepada malaikat. Malaikat tidak pernah kita temui, tidak pernah kita lihat. Akan tapi di hati dan keyakinan kita yaitu kita tetap yakin, tetap beriman bahwa malaikat itu ada, karena salah satunya rukun iman yang enam, yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang kitab-kitab. Kitab-kitab yaitu kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, serta kitab Al-Quranul Karim, kitab yang paling mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah, di sisi kita juga, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran kalau setiap kita baca, kelak nanti akan menjadi sahabat kita di alam kubur, di alam akhirat. Itu akan kita menjadi pertolongan kita. Maka anak-anakku, kepada Al-Quran sering-seringlah baca Al-Quran. Jangan sampai tidak membaca, ya walaupun 1 ayat kita baca setiap waktu. Al-Quran, Al-Hadis. Kemudian akidah akhlak Rasulullah. Rasulullah pertama kali diutus oleh Allah yaitu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yaitu pada waktu itu sebelum Rasulullah lahir, bangsa Arab adalah bangsa jahiliyah, bangsa kebodohan, bangsa yang sudah bobrok, sehingga Allah mengutus Rasulullah yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlakul karimah, sehingga kalian tepat sekali untuk masuk ke MTS, yaitu MTS Salafiyah, sehingga kalian akan dibina, akan dibimbing oleh guru-guru yang punya dedikasi tinggi, yang punya ilmu tentang keagamaan, tentang ilmu umum, semuanya ada pada guru-guru yang ada di MTS Salafiyah. Anak-anakku yang berbahagia, karakter, akhlak itu sangat penting sekali. Karena dengan akhlak kita, maka perilaku kita itu baik. Karena Rasulullah itu diutus utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang telah bobrok menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu pelajaran fikih. Ilmu fikih ini menerangkan tentang tata cara ibadah, tentang tata cara bersuci. Bagaimana kita akan melakukan sholat? Sebelum melakukan sholat kita harus berwudu dulu. Kalau misalkan langsung melakukan sholat tanpa wudu, itu maka sholatnya tidak akan sah. Maka anak-anakku sekalian, di sini di MTS Salafiyah akan diajarkan yaitu ilmu tata cara beribadah, agar kalian semua dalam beribadah, ibadahnya ya benar.
ya, karena utamanya adalah sholat. Sholat nanti di akhirat pertama yang akan ditanyakan oleh Allah, bagaimana kalian sholat, bagaimana apakah kalian sholatnya masih bolong-bolong atau tidak. Nah, di MTS Salafiyah akan diberi ilmunya, diberi tata caranya, dan bahkan ada yang satu lagi yaitu praktek ibadah nantinya. Di samping pelajaran fikih ada pelajaran praktek beribadah, yaitu apa? Praktek cara berwudunya bagaimana dipraktekkan, cara sholat yang benar bagaimana dipraktekkan, kemudian ngajinya yang benar yang bagaimana sesuai dengan ilmu tajwidnya yaitu tahsin. Bagaimana nanti akan ada guru yang benar-benar mumpuni atau benar-benar menguasai ilmu tajwidnya, benar-benar menguasai ilmu praktek dalam ibadah. Kalian semua akan dibina oleh guru-guru, akan diberi pelajaran yang sesuai dengan bidang atau mata pelajaran oleh guru masing-masing. Yang keempat yaitu SKI. Apa itu SKI anak-anakku? SKI adalah sejarah kebudayaan Islam. Di sana kalian akan mendapatkan yaitu pelajaran di mana sejarah sebelum Islam, kemudian sejarah tentang Islam akan diungkap, akan dibahas. Sejarah perjuangan Rasulullah, dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah memberantas orang-orang kafir, itu akan diungkap semuanya di dalam ilmu sejarah kebudayaan Islam. Di samping pelajaran agama yang 4, dan ada tambahan yaitu pelajaran praktek ibadah, kemudian ada lagi yaitu yang kami unggulkan yaitu tahfidz. Apa itu tahfidz? Hafal Quran. Jika kalian anak-anakku ada yang berminat dengan menghafal Al-Quran, boleh kalian daftarkan diri, nanti akan dibina dari awal, yaitu dari ilmu tajwidnya akan dibina oleh yaitu boleh Bapak Haji Abdul Ghani, yang mana Bapak tersebut yaitu sudah menghafal 30 juz. Jadi kalian tinggal enak, tinggal minta pelajaran bagaimana caranya untuk menghafal, nanti akan dibina. Itu salah satu unggulan dari MTS Salafiyah. Ada lagi pelajaran yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab yaitu bahasa ilmu Al-Quran, ilmu Quran ya. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita akan tahu ilmu Al-Qurannya, akan tahu arti daripada satu persatu di dalam Al-Quran. Misalkan Al-Mu'minun artinya apa ya? Di situ akan ada tahu. Kalian tahu Al-Mu'minun itu artinya apa? Orang-orang mukmin ya, orang-orang yang beriman. Misalkan itu. Kemudian tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Sekolah umum itu hanya umum. Apa di MTS Salafiyah juga banyak pelajaran umum sesuai dengan standar pendidikan, sesuai dengan pembelajaran yang ada di sekolah umum. Kalian jangan merasa berkecil hati, kalian jangan merasa minder dengan kalian sekolah di MTS Salafiyah ini. Kalian harus berbangga hati karena kalian lebih daripada sekolah umum. Agamanya lebih menguasai, lebih terinci di MTS Salafiyah. Maka kalian bersyukur dan berterima kasih sekali kepada orang tua kalian yang telah menyekolahkan kalian, telah mendaftarkan kalian ke MTS Salafiyah. Karena MTS Salafiyah yaitu madrasah hebat, madrasah bermartabat. Kemudian yang terakhir yaitu ada lagi sekolah pelajaran unggulan yaitu bahasa Inggris. Yaitu nanti ada beberapa eskul, yaitu program eskul ya. Kalau kita sudah tatap muka mungkin kita akan
mengejar ekskulnya, baik itu pramuka, kemudian PMR, Paskibra, kemudian English Club, multimedia, itu tidak kalah dengan sekolah umum. Kalian jangan berkecil hati, sekali lagi ibu katakan, kalian jangan berkecil hati. Kalian harus berbesar hati, kalian harus senang, harus bahagia sekolah di MTS Salafiyah. Guru-gurunya sudah pada sarjana semua. Bahkan bukan hanya S1, ada yang sudah sarjana S2 ada. Jadi kalian sudah tinggal menerima pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian. Kalian harus tetap semangat, tetap sehat, tetap memakai atau tetap mematuhi aturan prokes, yaitu 5M ya. Cuci tangan dengan sabun dengan pada air yang mengalir, jaga jarak, kemudian membatasi aktivitas, jaga menghindari kerumunan, dan memakai masker. Sekarang ibu karena sedang membuat video, maka ibu lepas dulu maskernya biar perkataan atau sambutan ibu ini bisa tertangkap, bisa jelas oleh kalian. Dan terakhir ibu minta kepada kalian, yang apa yang telah ibu sampaikan kepada kalian tolong disimak dan tolong dijadikan tugas kalian untuk menyerahkan kepada panitia maksama. Tadi di awal kegiatan maksama sudah ibu buka dengan bacaan basmalah sudah, maka ibu akhiri sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Salafiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.